Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Pagi Menyapa GKJ Purworejo. Kali ini kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan yang akan saya hantarkan, dan saya memilih tema menjadi pelaku kasih. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan. Ya Allah Bapa yang pengasih, terima kasih atas seluruh kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan terima kasih atas karya berkat-Mu dalam setiap langkah perjalanan kami. Ya Tuhan, kami di sini kembali datang ke hadirat-Mu, mengucap puji dan syukur kami. Dan kiranya firman-Mu yang akan kami dengar dan yang akan kami renungkan bersama-sama dapat menjadi bekal kami untuk menjalani kehidupan kami pada hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 3, ayat 16 sampai dengan 18. Yohanes 3, ayat 16 sampai dengan 18 yang akan saya bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh karena Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Namun barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini memiliki tema menjadi pelaku kasih. Nah, terlebih dahulu saya akan membahas tentang anak Allah dalam perikop kita pada pagi hari ini. Dalam perjanjian lama, makna anak Allah diartikan sebagai seseorang yang tunduk, seseorang yang taat, dan seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah. Nah, kok bisa Yesus disebut sebagai anak Allah di dalam perjanjian baru? Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita kembali melihat konteks pada waktu itu. Pada waktu itu sudah ada hukum Taurat dan hukum-hukum Tuhan. Namun apakah orang-orang pada waktu itu melakukan firman Tuhan dengan baik? Apakah orang-orang pada waktu itu benar-benar taat kepada Tuhan? Benar-benar takut akan Tuhan? Atau mereka beribadah hanya untuk kepentingan nama mereka sendiri? Melihat kondisi yang demikian, Allah dengan kasih-Nya peduli. Allah dengan kehebatan, kebesaran kasih-Nya peduli kepada umat manusia. Kemudian Allah menjadi sama dengan manusia, yaitu Yesus Kristus datang dan menebus segala dosa-dosa kita. Yesus di sini sebagai suatu teladan. Bagaimana seseorang yang benar-benar taat kepada Allah, bagaimana seseorang yang benar-benar takut akan Allah. Yesus memberikan teladan bagi dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kemudian beranjak pada makna kasih. Kasih itu adalah tindakan mencintai, tindakan peduli baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Lalu bagaimana Alkitab melihat kasih itu? Dalam bahasa Ibrani, kasih disebut sebagai ahov, yang artinya adalah Allah mengasihi. Kemudian dalam bahasa Yunani, kasih disebut sebagai agape. Agape artinya adalah kasih yang tidak membutuhkan suatu syarat,
kasih yang benar-benar itu tulus tanpa mempertimbangkan untung dan rugi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih jika dilihat secara sekilas itu hampir sama dengan cinta. Namun kita dapat melihat perbedaannya. Kasih di sini tidak hanya kepada orang yang kita kenal. Kasih justru bisa dilakukan atau ditujukan kepada orang lain yang tidak kita kenal. Namun cinta cenderung kita tujukan kepada orang yang sudah kita kenal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam tradisi kekristenan, kita mengenal ada 4 jenis kasih. Yang pertama adalah kasih agape. Kasih agape ini adalah kasih yang tulus, kasih yang tidak bersyarat. Dan kasih ini cenderung mau untuk berkorban bagi orang yang dikasihinya. Contoh dari kasih agape ini adalah kasih Allah itu sendiri. Kasih Allah kepada umat manusia, kemudian ia menjelma dan menjadi sama dengan manusia, kemudian ia membebaskan manusia dari dosa-dosa. Kemudian kasih yang kedua adalah kasih filia atau philea. Kasih ini adalah sebuah ungkapan kasih atau kepedulian kepada orang yang sudah kita kenal maupun orang yang belum kita kenal. Contoh dari orang yang sudah kita kenal adalah sahabat, teman. Dan contoh orang yang belum kita kenal adalah sesama kita. Orang lain. Orang yang ada di jalan, misalnya membutuhkan bantuan, kita memberikan bantuan. Itu masuk ke dalam kasih philea. Kemudian kasih yang ketiga adalah kasih storge. Kasih storge ini adalah relasi kasih baik orang tua kepada anak maupun anak kepada orang tua. Jadi tidak hanya sekedar kasih orang tua kepada anak, tetapi ketika anak mengasihi orang tua, itu juga masuk ke dalam kasih storge. Contohnya adalah ketika orang tua membesarkan anak, ketika orang tua benar-benar peduli dan mencukupi seluruh kebutuhan anak. Dan ketika anak itu benar-benar belajar, benar-benar mempersembahkan yang terbaik, prestasi yang terbaik untuk kedua orang tuanya, itu juga masuk ke dalam kasih storge. Nah, kemudian kasih yang keempat adalah kasih eros. Kasih eros di sini adalah suatu bentuk personifikasi cinta. Bagaimana adanya suatu relasi keharmonisan dalam suatu hubungan. Contohnya apa? Relasi suami istri. Relasi sepasang kekasih. Itulah kasih eros. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkaca dari keempat jenis kasih tersebut, pada hari ini kita diajak untuk menjadi pelaku kasih dimanapun kita berada. Kasih tanpa sebuah tindakan, kasih tanpa sebuah tindakan pengorbanan, tidak memiliki dampak apa-apa, tidak memiliki kekuatan apa-apa. Oleh karena itu, mari kita melakukan kasih dan menjadi pelaku kasih dalam setiap kehidupan kita. Sama seperti Allah yang mengasihi kita, mengasihi umat manusia, mengasihi seluruh ciptaan, ia mengambil tindakan, ia menjadi sama dengan manusia, dan ia menebus dosa-dosa kita. Kasih Allah yang besar dan tindakan berkorban Allah bagi kita, memberikan kita kekuatan, memberikan kita terlepas dari yang namanya suatu belenggu dosa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, pentingnya suatu tindakan dan pengorbanan kita dalam melakukan kasih, itulah yang menjadi titik tolak kita pada renungan pada pagi hari ini. Ketika kita melihat orang yang sedang membutuhkan, kita tergerak untuk membantu, maka kita dianjurkan untuk membantu. Seberapapun itu, apa yang telah kita lakukan dapat melukis senyum di wajah mereka.
dapat melukis yang namanya suatu ketentraman hati di hati orang lain yang telah kita bantu. Semoga kita dapat melakukan kasih. Semoga kita tetap saling mengasihi dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Ajarkanlah kami dan berilah kami kekuatan agar kami dapat menjadi pelaku kasih dimanapun kami berada. Karena kami tahu bahwa Engkau terlebih dahulu telah mengasihi kami melalui tindakan berkorban-Mu bagi kami, dan kami sangat berterima kasih karena hal itu. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh perjalanan hidup kami, dan mampukan kami untuk terus dapat peduli terhadap sesama, peduli terhadap orang-orang terdekat kami, dan melakukan kasih dan menjadi terang-Mu dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih ya Tuhan, jikalau doa ini dan setiap langkah tindakan kami terdapat suatu dosa dan kesalahan, ampunilah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang mulia. Amin.